Halo, hai semua sobat Ceblak Suweng, gimana kabar kalian hari ini? Waduh, Sabtu pagi, nggak terasa udah mau weekend lagi. Rencana kemana ini yang mau liburan? Jangan lupa ya, meskipun kalian lagi sibuk merencanakan waktu quality time bareng keluarga atau bareng pacar, tetap ya selalu scroll HP-nya dan kunjungi channel Ciblak Suweng karena akan ada banyak kabar terbaru tentang politik di Indonesia, pastinya spesial buat kalian semua. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan klik loncengnya untuk subscribe. Di subscribe dulu yuk, jangan lupa, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Ciblak Suweng, pastinya spesial untuk Anda. Oke, kali ini Ciblak Suweng Channel punya kabar terbaru ya terkait perkembangan kasusnya ijazah palsu dari Bapak Presiden Joko Widodo. Pada penasaran nggak? Nah, kalian tahu kan Bambang Trimulyono, yaitu penggugat ijazah Presiden Joko Widodo atau Jokowi, akhirnya sekarang mencabut gugatannya. Dan gugatan itu dicabut meski sudah menjalani sidang perdata pertama. Jadi sudah jalan sidang perdata, akan tetapi tetap dicabut oleh Bambang Trimulyono. Seperti kita ketahui bahwa gugatan itu terkait dengan tudingan ijazah palsu yang digunakan saat mendaftarkan pemilihan presiden pada periode 2019 hingga 2024. Dilansir dari SIPPPN Jakarta Pusat pada Senin 3 Oktober 2022 kemarin, gugatan itu dilayangkan oleh Bambang Trimulyono. Gugatan tersebut didaftarkan dengan klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Gugatan itu telah terregister dengan nomor perkara 592-PDTG-2022-PNJKT-PST. Dan di dalam gugatan ini, Bambang menggandeng Ahmad Hosinuddin sebagai penasihat hukumnya. Adapun para tergugatnya adalah tergugat 1 yaitu Presiden Jokowi, tergugat 2 adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU, tergugat 3 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, serta tergugat 4 adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemenristek-Dikti. Dan menanggapi hal itu, tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan atau KSP Ade Irfan Pulungan mengaku belum membaca detail mengenai dalil-dalil yang diajukan. Namun, dia menegaskan bahwa proses administrasi yang sudah berlangsung tentunya sudah melalui beragam klarifikasi dan verifikasi yang tidak sembarangan. Saya belum membaca dalil-dalilnya, apa alasannya? Kemudian ini kan perdata, perbuatan melawan hukum kan katanya. Tapi kita bisa melihat apa yang menjadi dasar dari si pemohon melakukan itu. Saya pikir tidak ada korelasi nih antara dalil yang dia buat dengan kenyataan atau fakta yang ada. Kalau dia sangkakan ada ijazah palsu Pak Jokowi, ini kan bisa terbantahkan. Kenapa? Pak Jokowi itu sejak menjadi wali kota persyaratan itu kan dimasukkan. Itu kan jadi persyaratan. Nah, kenapa pada saat itu dia tidak lakukan atau tidak melakukan aksi sesuatu apapun gitu loh. Ini dia nggak tahu atau dia gimana? Ucap Ade Irfan ketika dimintai konfirmasi. KPU kan tidak bodoh lah ya, atau tidak orang asal-asalan. Sejak wali kota 2 periode, gubernur, presiden, persyaratan itu kan tidak berbeda. Apa korelasinya dia mengatakan ijazah palsu terhadap fakta kenyataan yang ada? Imbuh Ade Irfan. Dan kemarin juga muncul berbagai tanggapan ya, mulai dari UGM yang buka suara hingga Pak Jokowi sendiri dan teman-temannya yang semasa kuliahnya di UGM juga merespon tentang isu ijazah palsu tersebut. Semua teman-teman Pak Jokowi dan juga Bapak Jokowi sendiri bertemu di salah satu tempat makan di sekitar Hotel Ambarukmo, Kecamatan Depok, Sleman pada Minggu 16 Oktober 2022 kemarin. Dan video momen itu pun diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden. Lah ini loh urusannya apa? Urusan ijazah palsu, kata Jokowi setelah menyalami satu persatu kawan kuliahnya. Jadi semuanya sudah ditanggapi langsung ya oleh Bapak Jokowi sendiri dan juga teman-teman dari masa kuliahnya Bapak Jokowi dulu.
Sekaligus UGM juga akhirnya ikut bicara terkait dengan ijazah palsu yang udah diterangin nih di videonya Cublak Suweng di sebelumnya ya, coba dicek-cek dulu. Dan pada akhirnya ya, dengan semua ini si penggugat yaitu Bambang Tri justru terjerat kasus penistaan agama dan ujaran kebencian. Di sini Bambang ditangkap bersama dengan Sugi Nur Raharja atau disebut Gus Nur ya, dan ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama serta ujaran kebencian. Kasus ini terkait dengan video YouTube dari Gus Nur, dan di situ ada judul videonya ya, Mubahalah Bambang Tri di bawah Al-Qur'an. Dan di situ Bambang Tri juga Gus Nur melakukan tindakan mubahalah, dan atas kasus itu berdasarkan laporan polisi dan Bareskrim Polri pada tanggal 29 Oktober 2022, Bambang telah ditangkap penyidik distribusi Bareskrim Polri di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober pukul 15.30. Bambang pun ditangkap di sebuah hotel serta serangkaian pemeriksaan Polri menetapkan Bambang sebagai tersangka. Tersangka pertama adalah SNR dan kedua adalah BTM. Kata Kabak Penum Divhumas Polri Kombes Nurul Azizah di Mabes Polri pada Kamis 13 Oktober 2022. Dan meskipun Bambang Tri ini ditahan, perkara ijazah Jokowi ini sudah dimeja hijaukan di sidang perdata. Saat itu pengacara Bambang Tri Mulyono yaitu Ahmad Hosinuddin meminta kliennya dihadirkan langsung di sidang gugatan perdata terkait dugaan ijazah palsu dari Pak Jokowi ini. Kami akan memohon karena nanti dalam proses perdata ini ada mediasi, penetapan atau pemanggilan, agar klien kami ini bisa hadir khusus untuk bisa menghadiri proses mediasi, kata Ahmad Hosinuddin dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa 18 Oktober 2022. Ketua Majelis Hakim yaitu Heneng Pujadi mengatakan bahwa penggugat maupun tergugat berhak diwakili kuasa hukum dalam sidang perdata. Hakim mengatakan akan memanggil penggugat maupun pihak tergugat, jadi dua-duanya akan dipanggil. Tapi 10 hari berlalu sejak sidang pertama, Bambang Tri kemudian mencabut gugatan terkait ijazah palsu Pak Jokowi tersebut. Surat pencabutan perkara tersebut pun disebut telah diterima Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat pencabutan perkara sudah diterima ya oleh pengadilan per tanggal 27 Oktober 2022 di PN Jakarta Pusat sekitar 14.30, sekitar jam setengah 3 sore ya. Ujar kuasa hukum Bambang Tri Mulyono Ahmad Hosinuddin dalam konferensi pers yang ditayangkan dalam Kamis 27 Oktober 2022. Jadi ini sudah resmi dicabut ya oleh Bambang Tri Mulyono gugatannya. Ahmad pun menyebutkan bahwa penetapan Bambang Tri sebagai tersangka dan ditahan menjadi salah satu kendala. Dia mengatakan penahanan Bambang Tri akan berpengaruh pada proses pembuktian di persidangan. Dalam perjalanannya ada problem bagi kami jika perkara ini kami lanjutkan, yakni problem terkait pembuktian di persidangan. Karena kami terus terang tidak menduga klien kami Bambang Tri ini ditangkap dan ditahan, tuturnya. Jadi menurut Ahmad ya, dari pihaknya Bambang Tri Mulyono ini nggak menyangka bahwa Bambang akan ditahan. Jadi untuk perjalanan persidangan akan terasa mungkin terkendala gitu ya, makanya pada akhirnya dicabut. Jadi ini adalah alasan kenapa Bambang Tri Mulyono pada akhirnya mencabut gugatan terhadap ijazah palsu Bapak Joko Widodo. Jadi gimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya pendapat kalian. Jangan lupa LKS, like, comment, share ke teman-teman, dan jangan lupa untuk selalu support channel Cublak Suweng. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya.